Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedaipan dengan nomor NIM 289205036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen keuangan dengan Bapak dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Aku menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah proses pelaporan yang meliputi laporan neraca, laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan catatan, arus kas, dan laporan lain yang merupakan bagian dari internal laporan keuangan. Artinya itu hasil akhir dari proses akuntansi terdiri dari dua laporan utama, yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi. Mempunyai sifat sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan pada laporan sumber dan penggunaan dana. Menurut Mahfud dan Mahmudi pada tahun 2008, laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan dimulai dari bukti transaksi, sesudah itu akan dicatat pada buku harian yang disebut jurnal. Selanjutnya, secara periodik dari jurnal dikelompokkan menjadi buku besar sesuai dengan transaksi tersebut. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan laba rugi atau profit and loss statement atau income statement. Dalam laporan ini kita akan mendapatkan informasi pendapatan, pengeluaran, dan beban pajak. Informasi ini dapat membantu dalam mengambil kebijakan atau keputusan terkait langkah selanjutnya dalam bisnis atau perusahaan. Pendapatan mengacu pada keuntungan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Biasanya mendapatkan yang disajikan dalam laporan adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tunai dan kredit. Beban adalah biaya operasional yang terjadi di entitas dalam periode tertentu. Contoh dari beban adalah gaji, transportasi, anggaran pelatihan, utilitas hingga pajak. Untung rugi mengacu pada laba bersih. Setelah dikurangi biaya dari pendapatan, semakin tinggi angka pendapatan dibanding beban, maka keuntungan juga tinggi. Begitupun sebaliknya. Laporan neraca atau balance sheet, statement of financial position, laporan posisi keuangan. Neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan ini menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Sederhananya, laporan neraca berfungsi sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Informasi aset, kewajiban, dan modal adalah elemen penting dalam laporan neraca. Untuk mengetahuinya dapat menggunakan rumus persamaan akuntansi aset, kewajiban, dan modal. Aset atau aktiva adalah sumber daya perusahaan yang terdapat secara hukum dan bernilai ekonomi, misalnya bangunan, tanah, mobil, dan uang. Aset terbagi menjadi dua kategori, yaitu aset lancar atau jangka pendek dan aset tidak lancar. Kewajiban adalah utang perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Contohnya mengenai kewajiban pinjaman bank, pajak, piutang, pinjaman ke instansi lain, finansial, dan overdraft. Lalu selanjutnya modal. Modal adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke dalam perusahaan. Yang termasuk dalam modal adalah pendapatan tetap, modal saham, dan sebagainya.
Laporan perubahan modal atau rent earning statement. Dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Laporan perubahan modal dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya. Data yang diperlukan untuk membuat laporan adalah modal awal, pengambilan dana dari periode yang diinginkan, dan total laba rugi bersih yang diperoleh. Namun, laporan di perubahan modal hanya dapat dibuat setelah laporan laba rugi telah dikerjakan lebih dulu. Catatan atas laporan keuangan atau Note of Financial Statements. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai. Pengguna laporan keuangan, di sini ada pengguna internal, terdiri dari 3, 1 pemilik, 2 manajemen perusahaan, dan 3 karyawan. Pemilik. Pengguna laporan keuangan yang pertama adalah pemilik. Pemilik ini menjadi yang paling tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu karena tidak hanya mempertimbangkan dalam melihat laba, namun juga melihat informasi jumlah keuangan yang dimiliki untuk pendapatan pribadi. Dengan laporan keuangan ini, pemilik ingin tahu seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis agar mampu menghasilkan pendapatan penjualan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan menjadi pengguna pertama dari laporan keuangan. Meski mereka orang yang menyiapkan laporan keuangan, namun mereka juga mempertimbangkan kemajuan maupun pertumbuhan di dalam perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan ini bisa melihat laporan keuangan yang dilihat adalah perspektif likuiditas, probabilitas, arus kas, aset dan kewajiban, saldo kas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karyawan. Karyawan akan melihat laporan keuangan perusahaan dalam berbagai sudut pandang. Karyawan ingin tahu apa perusahaan bisa memberikan bonus. Selain itu, juga mereka bisa tahu apakah akan ada kenaikan gaji dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut dan perusahaan tempat bekerja. Kemudian yang terakhir ada pengguna eksternal. Di sini ada 2, ada investor dan pelanggan customer. Pengguna laporan keuangan yang pertama adalah investor. Investor ini juga sebagai calon investor tertarik dengan potensi keuntungan dan juga keamanan investasi mereka. Laba di masa yang akan datang bisa diketahui dari laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba dan rugi. Investor ini juga memerlukan informasi untuk bisa membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka. Dengan laporan keuangan tersebut, mereka bisa memutuskan apakah akan menahan sahamnya, menjualnya, atau membeli lebih banyak saham. Yang kedua, ada pelanggan atau customer. Pelanggan perlu melihat laporan keuangan klien yang memiliki kemitraan dalam jangka panjang atau kontrak dengan perusahaan, ingin mereka bekerja sama dengan perusahaan yang stabil dalam finansial. Perusahaan yang kuat finansial ini bisa memberikan penjualan secara kredit untuk pelanggan, memberikan produk dan juga layanan dengan harga diskon dan sebagainya. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat,
bisa menggunakan solusi dari Soltius, merupakan perusahaan penyedia solusi IT terbaik dan percaya di Indonesia. Juga memiliki solusi beberapa software akuntansi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Software ini juga bisa membuat laporan keuangan dengan akurat sehingga sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.